Salam hamba, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sekitar agama, budaya, sastra, sejarah, dan sebagainya. Ini bagi tujuan untuk saling menyadarkan, saling mengingati, terutama untuk diri saya, keluarga, tetangga, kerabat terdekat, dan seterusnya masyarakat Indonesia terutamanya. Sesuai dengan pesan Quran, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Rajin-rajinlah memberi peringatan, dan orang yang selalu berhati-hati akan mendapat manfaat dari peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan, pesanan, nasihat yang baik adalah bagus bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ada ayat lain mengatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik lebih baik daripada sedekah, pemberian yang diungkit-ungkit. Dan seruan Quran juga menjelaskan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita jangan bosan-bosan saling mengingatkan, menyadarkan, menyeru kepada kebaikan, dan memberi peringatan supaya jangan buat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Apapun bentuk kerusakan itu. Kerusakan dalam diri, kerusakan dalam masyarakat, lingkungan, laut, udara, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah tanggung jawab kita bersama, sebab kita hidup di dalam kapal yang sama, bahtera yang sama. Bahkan saya itu Anda, Anda itu saya. Yang pintar wajib mengajar orang yang tidak tahu, yang tidak tahu wajib mencari ilmu. Yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah juga terus mencari kekuatan supaya ada keseimbangan dalam hidup ini. Tajuk hari ini coba kita lihat apa sumbangan Islam, umat Islam, aliran-aliran Islam terhadap kemajuan dunia. Semua tahu hampir semua agama lahir dari dongeng-dongeng, cerita, mitos. Lahir dari khurafat, hayalan. Termasuk wahyu itu sendiri adalah pengalaman batin orang yang menerimanya. Yang faham firman Tuhan dengan sebenarnya adalah hanya Tuhan. Yang faham makna sabda Nabi hanya Nabi. Begitu juga dengan karya puisi
pidato, dan sebagainya. Yang paham arti sebenar dari bait-bait puisi adalah hanya pemuisi itu sendiri. Dan yang paham tentang makna khutbah ceramah seseorang hanya penceramah itu sendiri. Jadi kita sebagai pembaca, peneliti, penyelidik, pengkaji, hanya membuat tafsiran-tafsiran sesuai dengan alat ilmu pengetahuan dan latar belakang kita sebagai penyelidik, penterjemah, pembaca, penafsir, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tidak ada siapapun yang memiliki al-haqiqah al-mutlaqah. Tidak ada siapapun yang memiliki hakikat sebenar. Semuanya sedang mencari. Dan itulah lumrah kajian ilmiah. Lumrah al-bahsul ilmi. Budaya mencari, mengkaji, meneliti, dan sebagainya adalah untuk mendapatkan temuan-temuan yang diharapkan. Berbeda dengan cerita dongeng, mitos, khurafat yang merupakan dongeng-dongeng khayalan berdasarkan kepada cerita yang dibuat-buat, yang penuh dengan keajaiban-keajaiban atau yang dipanggil mukjizat. Umpamanya Nabi Nuh membangun kapal yang begitu besar, hanya seorang, dan katanya coba menampung semua binatang berpasang-pasangan di kapalnya. Itu dongeng, sah-sah saja. Ibrahim dari Irak ke Palestina, ke Mekah, dengan jarak yang begitu jauh. Naik apa? Tapi itu tadi, dongeng. Bisa saja. Begitu juga dengan kisah Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Dongeng, wajar-wajar saja. Sulaiman, Daud, dengan memiliki bala tentara dari setan, jin, ifrit, untuk membangun istana. Dongeng, wajar. Sebab hari ini kita tidak lihat mana jin, mana ifrit, mana setan yang bisa membangun, jangankan rumah, mobil, bisa buat motor, bisa buat sepeda, bisa buat HP. Sepanjang sejarah
Tidak ada mobil buatan ifrit, jin, dan syaitan. Tidak ada kapal terbang buatan jin, ifrit, dan syaitan. Tidak ada HP buatan jin, ifrit, dan syaitan. Sebab itu cuma dongeng. Sama juga burung bisa bercakap, semut bisa berbicara, dongeng. Begitulah seterusnya. Dongeng-dongeng yang direka oleh umat Yahudi dari kalangan Levi, Yamani, dan mereka mengambil cerita-cerita ini dari dongeng-dongeng sebelumnya dari umat Persia, Yunani, Hindu, Majusi, dan Fir'aun purba. Bahkan dalam cerita Gilgamesh, Atramhasis, dan cerita umat-umat Sarjon, Hammurabi, banyak cerita yang mirip yang terkandung dalam buku-buku Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran. Jadi kita mesti membedakan antara kajian ilmiah yang menggunakan akal sehat, akal kritik, akal inovatif dengan pembuatan kisah, mitos, dongeng yang hanya menggunakan akal khurafat, akal hayalan, akal yang katanya mampu berhubungan dengan alam gaib dan dengan makhluk-makhluk mitos. Oleh sebab itu, sampai ke hari ini, dari semenjak lahirnya agama-agama, dari dongeng-dongeng, dari mitos-mitos, dari cerita-cerita, agama, mitos, dan dongeng-dongeng ini tidak pernah bertemu dengan fakta ilmiah, dengan kajian ilmiah, dengan kajian sejarah secara ilmiah. Oleh sebab itu, dalam perjalanan manusia, selalu saja ilmu pengetahuan, sains, pemikiran ilmiah tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan pemikiran khurafat, dongeng, mitos. Wajar. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari sepanjang perjalanan bangsa Arab, dari sebelum Islam hingga munculnya Islam yang coba merubah bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab yang berpecah itu menjadi satu umat, yaitu umat Islam. Di sepanjang sejarah Arab dan Islam, hampir tidak ada sumbangan Arab Islam terhadap kemajuan peradaban, sains,
ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Orang Arab dulu yang berkaum-kaum, berkabilah-kabilah, berpuak-puak, ekonomi mereka hanya bergantung kepada mengembala kambing, beternak, berpindah randah, mencari tanah yang subur, rumput dan air. Kalau sudah habis air dan rumput, akan pindah lagi ke kawasan yang baru. Seterusnya begitu. Oleh sebab itu dari kata-kata ngerob, abaro, yang dikatakan jinas di situ, Arab itu dekat dengan abaro, selalu merantau. Ba'aro, dekat dengan unta dan peternakan unta, ba'ir, Arab. Bahkan untuk menyambung kehidupan, untuk menyambung nyawa, mereka tidak segan-segan menyerang, merampok, memakan, menjajah satu kabilah ke kabilah yang lain. Oleh sebab itu kita lihat dalam puisinya itu yang merupakan gambaran kepada masyarakat Arab, banyak menceritakan tentang peperangan, merampok, mencuri, saling memakan antara kabilah dengan kabilah yang lain. Bahkan perkataan assalam ataupun salamun alaikum itu agar mendapat keamanan terlebih dahulu. Mendapat keamanan terlebih dahulu sebab mereka biasa berperang. Bahkan di antara budaya Arab yang unik, mereka menamakan anak-anaknya itu dengan nama yang garang, ganas, ditakuti. Tapi nama hamba-hamba mereka dengan nama-nama yang lembut. Dan apabila ditanya, kenapa kalian memberi nama anak dengan nama-nama yang menakutkan, seperti Usama, pedang, Fahad, macan, Laith, harimau. Dan begitulah seterusnya. Sedangkan nama hamba mereka diberi nama Marjan, Yakut, sejenis permata ataupun batu berharga. Jadi mereka menjawab, kami berikan anak kami dengan gelaran yang kasar, ganas, bengis untuk menakutkan musuh. Sedangkan hamba-hamba kami bagi nama yang lembut-lembut
Sebab hamba itu di rumah, duduk di rumah, menjadi khadam di rumah untuk kami. Jadi anak untuk menghadap musuh, sementara hamba untuk melayan di dalam rumah. Itu alasan mereka. Jadi untuk menyambung nyawa, mereka tidak segan menyerang, memerangi, memakan saudara yang lain. Padahal ada kalanya dari kabilah ke kabilah yang lain itu masih lagi ada silsilah keturunan. Kemudian kebiasaan merampok, menjajah, menguasai kabilah lain setelah kebanyakan bangsa Arab mengikut ajaran baru yaitu Islam, maka peperangan tadi berubah menjadi jihad. Dan harta rampasannya disebut ghanimah, rampasan perang. Bahkan ada satu surah yaitu suratul Anfal menjelaskan pembagian ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin. Jadi sampai-sampai ada wahyu yang membagi tentang ghanimah, rampasan perang. Bahkan dari rampasan perang itu ada sebagian untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang kadang kita merasa aneh dari bunyi wahyu. Allah kan maha kaya, ghaniyun hamid. Masa Allah mempunyai saham, bagian dari ghanimah? Oleh sebab itu, banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa itu adalah yang untuk Allah dan Rasulnya itu ya pergi ke Rasul. Sebab Allah untuk apa? Yang katanya pencipta langit dan bumi dan alam semesta, masa ada bagian dari ghanimah? Orang sekarang berpikir. Itu sebab wahyu itu mustahil datang dari Allah, melainkan dari pengalaman batin Muhammad. Ini semuanya dikaji. Dan begitulah keadaan umat Arab seterusnya. Setelah adanya Islam, mereka begitu asyik dan terbuai dengan ajaran baru. Dengan adanya jihad, perang suci. Yang mana dalam jihad ini ada iming-iming yang begitu menggiurkan. Yaitu kalau menang kamu akan mendapat harta rampasan ghanimah dengan wanita-wanita yang kamu sukai. Manakala tawanan perang dari laki-laki dan kanak-kanak, kalau melawan dibunuh, kalau tidak melawan dijual belikan. Sehingga pada era Islam di Madinah, di Kufah, di Damsyik, kota-kota besar Islam ini dipenuhi
dengan hamba, abdi, budak, baik perempuan, laki-laki, dan kanak-kanak. Bahkan suqun nakhasah ataupun pasar yang memperdagangkan manusia begitu banyak dan secara terbuka. Bisa kita rujuk tarikh al-abid wal-ghilman wal-jawari. Tarikh al-abid wal-ghilman wal-jawari fil Islam. Sejarah perbudakan. Sejarah perbudakan ghilman, anak-anak muda yang tampan, mirip perempuan, dan penjualan jawari, jariyah, hamba, abdi, wanita. Berbagai warna, dari Afrika yang kebanyakannya hitam, dari utara Afrika yang kebanyakannya putih, dari Persia putih, dari Khurasan, Afghanistan, Pakistan hari ini, dari Byzantine, ataupun yang dipanggil Banat Asfar, wanita-wanita yang cantik. Semuanya dijual belikan dan membanjiri kota-kota Madinah, Kufah, Damsyik, sesuai dengan ibu kota negara Islam, dinasti Islam yang ada pada hari itu. Mungkin cerita ini dongeng, bercampur dengan sejarah, bercampur dengan cerita-cerita yang ditambah-tambah. Tapi hanya cerita yang memang ada tertulis dalam buku-buku sejarah utama seperti At-Tabari, Al-Yaqubi, Al-Bidayah wan Nihayah, dan lain-lain. Bahkan pada tahun 2023 seorang ulama salafi bernama Abu Ishaq Al-Huwaini, seperti yang beredar luas pada video YouTube-nya, dia berkata, kenapa umat Islam lemah pada hari ini? Sebab mereka meninggalkan jihad. Lanjut dia lagi, coba kalau kita berjihad, serang sana, serang sini, seperti yang berlaku pada zaman Islam dulu, serang sana, serang sini. Kan kita bisa mendapat harta rampasan, ghanimah. Kan kita bisa menjual beberapa kepala, baik hamba, wanita, lelaki, kanak-kanak, dan sebagainya. Ini pemikiran seorang salafi yang dikatakan ulama pada tahun 2023. Bayangkan. Dan dia tidak berpikir dia akan berperang dengan senjata apa. Sedangkan senjata yang ada pada semua negara umat Islam kebanyakannya buatan Eropa atau buatan Israel, buatan Cina, buatan Prancis, buatan Jerman, buatan Amerika, dan sebagainya yang dikatakan
negara kafir. Oleh sebab itu, nasib baik, beruntung, tidak ada satupun negara Islam yang bisa membuat senjata. Sebab kalau mereka membuat senjata dan memiliki senjata, nescaya mereka akan membuat kehancuran-kehancuran, pertumpahan darah, dan sebagainya. Sebab otaknya tidak bisa lepas dari sejarah hitam Islam yang telah menyebarkan agama ini dengan pedang. Terutama di zaman Bani Umayyah dan seterusnya. Sebab mereka, yaitu para pejuang jihadi dulu, berpegang kepada ayat bengis. Seperti qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil akhir. Perangilah mereka yang tidak beriman. Ada ayatnya. Qatilu faqtulu. Silahkan dibaca. Faqtulul musyrikina. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ataupun hadis yang begitu jelas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam. Ataupun hadis aslim taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Berarti kalau menentang, wa imma kami akan bunuh, ataupun kalian bayar upeti, pajak, cukai, dan sebagainya. Ini mentalitasnya. Dalam keadaan lemah begini pun, tidak punya senjata, tidak memiliki senjata, tidak memiliki alat canggih, masih lagi berpikir untuk menyerang, jihad ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Bayangkan. Oleh sebab itu, ayat-ayat radikal, hadis-hadis radikal, hadis-hadis bengis, seperti laqad ji'tukum bidzabhi. Silakan baca hadisnya. Aku datang untuk menyembelih kalian. Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku ada di bawah hunusan lembing. Nusirtu birru'bi. Aku mendapat kemenangan dengan rasa takut. Bagaimana tidak takut? Kebanyakan bala tentara Nabi Muhammad itu dari orang-orang dari kalangan Badawi yang lapar, dari kalangan So'ali, para penyamun, garong yang ada di gunung-gunung, yang bergabung dengan pasukan Islam. Mereka begitu gairah untuk bergabung dengan tentara Islam, pimpinan Nabi Muhammad, dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain, sebab ada janji kalau menang akan dapat harta rampasan dan wanita dan hamba-hamba yang lain. Dan kalau kalah, mati, akan terus masuk surga disambut bidadari. Inilah doktrin-doktrin
yang disuntikkan kepada generasi Islam. Sehingga seorang Vladimir Putin begitu bangga dengan muslim-muslim Chechnya, muslim-muslim yang ada di negara-negara bekas jajahan Rusia, sebab dia dengan mudah akan mendapatkan prajurit-prajurit, tentara-tentara yang gratis, yang cintakan jihad, yang cintakan mati daripada hidup. Beda dengan tentara-tentara yang profesional, tentara-tentara yang berilmu, yang menghargai kehidupan dan tahu kalau hidup itu hanya di sini. Jadi sebenarnya Putin amat bangga dengan kebodohan prajurit-prajurit Muslim yang jauh dari ajaran Arab, ajaran bangsa Arab. Oleh sebab itu, Putin tidak segan-segan mendekati masjid, mendekati para masyaikh, mendekati Quran, mencium Quran. Bukan karena dia beriman pada Quran, tapi untuk mengambil hati para prajurit-prajurit, tentara-tentara Muslim yang cintakan mati dan mendapat pejuang-pejuang gratis yang berani bertempur di mana saja dan kapan saja. Inilah pentingnya kita kembali kepada akal sehat. Dan di sepanjang perjalanan bangsa Arab dan Islam, tidak ada kemajuan dalam bidang ekonomi, pertanian, industri, peralatan, peternakan, perdagangan. Tidak ada. Sebab mereka dari dulu mengandalkan, menyandarkan rezeki mereka dari hasil rampokan, peperangan, jihad, dan penjajahan. Oleh sebab itu, di sepanjang sejarah, termasuk pada era Abbasiyah, zaman dinasti Abbasi, yang mula terbuka dengan ilmu-ilmu asing, muncul para saintis, para ilmuwan, para cendekiawan. Kebanyakannya bukan dari bangsa Arab, tapi dari bangsa Persia yang berlatar belakangkan agama Persia, Majusi, Zarathustra, Hindus, Buddha, dan berpengetahuan bangsa Persia yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu peradaban sebelumnya seperti Mesir kuno, Latin, Finikiyin, dan sebagainya. Sementara bangsa Arab
sibuk dengan peperangan, sibuk dengan mengumpulkan harta, sibuk dengan rebutan jabatan, rebutan kekuasaan. Bahkan bangsa Arab yang pure, bangsa Arab yang asli, banyak mati dan terbunuh dalam siri peperangan. Dan yang ada, yang tersisa di kota-kota besar itu hanyalah mawali, hamba abdi dan keturunan hamba abdi. Sedangkan kebanyakan bangsa Arab itu telah mati dalam siri pertempuran. Bahkan ada beberapa saki-baki ataupun sisa keturunan Arab yang asli, mereka mengatakan bahwa penduduk negara-negara Arab yang ada sekarang ini kebanyakannya hamba abdi mawali. Bahkan mereka dijuluki sebagai ajim wa musta'rabin, orang asing dan musta'rab, Arab jadi-jadian. Mereka memang menguasai bahasa Arab, tapi bukan asli bangsa Arab. Sedangkan Islam ini untuk Quraisy, kabilah Quraisy. Tidak ada kaitannya dengan bangsa lain. Dan apabila kerajaan Umawi, dinasti Umawi jatuh, yang mana dinasti Umawi merupakan dinasti asli Arab yang berhasil dijatuhkan oleh gabungan tentara Persia dan golongan Alawiyin dan Abbasiyin yang kebanyakannya mereka campuran juga, bukan Arab asli. Maka dengan kejatuhan Bani Umayyah, bangsa Parsi berkata, selamat tinggal Islam, selamat tinggal Arab. Sebab memang Islam itu untuk Arab Quraisy. Dan apabila Arab Quraisy tumbang, jatuh, kalah, tewas, dengan sendirinya Islam itu tewas. Dan Islam yang ada sekarang, baik Islam Syiah ataupun Islam Sunni, adalah ciptaan dan buatan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan dari bangsa Parsi yang berlatar belakang agama Majusi, Zarathustra, Manawi, dan Hindus. Ini kajian. Oleh sebab itu, banyak ajaran-ajaran Islam, aktivitas ibadah Islam persis sama dengan ajaran-ajaran Hindu dan Zarathustra, Majusi. Sebab pembuatnya adalah orang-orang Parsi, Majusi, Hindu. Jadi jelas sejarah pun menceritakan bahwa umat Arab
dan umat Islam tidak ada sumbangannya terhadap kemajuan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan sains dan teknologi. Tidak ada. Bahkan saintis-saintis yang muncul pada era Abbasi seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain, semua mereka telah dikafirkan, dimurtadkan, dizindikkan, difasikan, dikeluarkan dari Islam oleh ulama-ulama Salafi. Dan hari ini pun ulama-ulama Islam kebanyakannya tidak menerima, menentang kemajuan sains dan teknologi. Sebab kepala mereka telah dikuasai, didoktrin oleh ajaran, dongeng, mitos, khurafat yang tidak bisa menerima fakta ilmiah, kajian ilmiah, penemuan ilmiah. Tidak bisa. Dan kalau kita kembali ke Indonesia, dengan adanya universitas Islam, organisasi Islam, aliran Islam, Salafi, Sufi, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Saya ingin bertanya, apa sumbangan mereka terhadap kemajuan bangsa dan negara? Tidak ada. Dalam banyak-banyak universitas Islam, organisasi Islam, sekolah Islam, itu Islam, ini Islam. Apa ada yang menghasilkan obat, menghasilkan alat canggih, menghasilkan produk yang bermanfaat, menghasilkan produk-produk yang bisa dibanggakan, yang bisa dijual? Mana? Hampir tidak ada. Sebab kalau mau jadi pakar kimia, fisika, matematik, bidang pertanian, bidang ekonomi, bidang peternakan, bidang teknologi, dan lain-lain, memerlukan akal yang waras, akal yang kritis, akal yang inovatif, dan akal yang terus aktif. Berpikir. Sedangkan ajaran agama, ajaran mitos, dongeng, hanya menerima. Tidak boleh berpikir. Tidak boleh mentafsir. Tidak boleh mentakwil. Sebab kalau nas itu ditafsir dan ditakwil, artinya berlaku penyelewengan. Itu sebab orang-orang agama itu hanya menerima. Seperti kata Quran, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya sudah, leluhur kami ajarkan kami begini dan kami akan ikut saja. Apa kata nakal? Apa kata ilmu warisan? Padahal ilmu turas, ilmu warisan itu sendiri dulu ditulis dengan akal. Tapi mereka tidak mau. Sehingga boleh dikatakan mustahil seorang muslim itu akan maju, akan berkembang. Sebab mereka pegangannya adalah terus ke belakang.
ingin kembali ke zaman Rasul, ingin kembali ke zaman sahabat, ingin kembali ke zaman salafus soleh. Jadi majunya ke belakang. Jelas dalam hadis. An. Semua kelakuan, semua tingkah laku mesti ada dalilnya. Wa imma dari Quran atau dari hadis. Kalau dari hadis mesti an Abi Hurairah, an dari fulan, terus ke belakang. Makanya sudah menjadi lumrah dan wajar kehidupan muslim itu mesti terus mundur ke belakang. An ke belakang. 1500 tahun ke belakang. Itu sebabnya mustahil seorang muslim itu akan maju ke depan. Dan mereka lebih maju, lebih bangga, mundur ke belakang. Ini. Sedangkan ilmu pengetahuan terus berkembang, maju, berkembang, maju, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perubahan alam semesta yang terus dikaji bahwa kejadian alam semesta ini masih terus berkembang, berubah. Terus berubah. Seperti yang didapati oleh kajian NASA melalui teropong teleskop James Webb. Silakan. Teleskop James Webb. Apa penemuan teleskop James Webb? Alam semesta yang begitu indah. Dan boleh kita kongsi penemuan ini. Yang mana umat Islam hanya memandang dan mengaku-ngaku inilah keajaiban Quran. Inilah kuasa Tuhan. Tanpa ada usaha untuk menggunakan akalnya yang waras untuk meneraka, mengetahui, membuka rahasia alam. Tidak bisa. Sebab akal seorang muslim itu telah didoktrin, dipenuhi oleh ajaran-ajaran khurafat, mitos yang membius akal sehat, bahkan memandulkan akal sehat. Oleh sebab itu, kalau mau maju, ayo robah cara berpikir kita. Karena ilmu itu adalah lambakan ilmu pengetahuan, tumpukan ilmu pengetahuan. Dan setiap ilmu saling memerlukan ilmu lain. Sekarang dengan mudah kita bisa mendapatkannya di Google. Semua ada HP, semua ada laptop. Cari. Belum terlambat untuk kita meniru bangsa-bangsa yang waras, bangsa-bangsa yang akalnya maju, bangsa-bangsa yang IQ-nya maju. Sehingga bisa kita menjadi bangsa yang maju setaraf dengan bangsa yang lain. Kalau mau berubah, berpikir secara ilmiah, secara kritis, secara inovatif. Terus, contoh banyak cara membuat itu dan membuat ini. Marilah kita bangkit, seluruh bangsa Indonesia, dan jangan membuang masa lagi. Kita lihat hari ini, siapa jago-jago, hero-hero, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan
dalam bidang sains, teknologi, dirgantara, buat itu, buat ini, cipta itu, cipta ini, perbankan, dan sebagainya, hanya mereka yang mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan akal pikiran, kekuatan jaringan dan hubungan di dalam dan di luar negeri, kekuatan melobi, dan sebagainya. Dan dunia yang menguasai dunia, yang mengontrol dunia, hanya bangsa dan orang-orang yang kuat, yang maju, yang pandai, yang bijak, yang mempunyai ilmu dan strategi yang jelas. Moga bermanfaat. Sekian, wassalam.